Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat melangkahkan kaki ke majelis taklim kita. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah pengajian kita yang berusaha membahas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah, di tengah derasnya hujan, mungkin dari malam ke pagi sampai saat ini kita disiram, diguyur hujan, dan hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita masih ada hujan yang menyiram bumi, sehingga air hujan itu meresap masuk ke dalam bumi, kemudian kita keluarkan lagi untuk kebutuhan hidup kita. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu materi pada kesempatan ini ya kita isi dengan tema menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana menurut Persyarikatan Muhammadiyah dengan memahami seperti apa ibadah yang kita lakukan? Apakah ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu atau hanya berdasarkan kebiasaan saja? Dan bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apakah amalannya berkemajuan apa berkemunduran? Kalau berkemajuan berarti kita melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ilmu, yaitu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya
berkemajuan. Kalau kita lepas dari itu namanya berkemunduran. Ya. Nah, kita harus pahami nih, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Artinya persiapan apa nih di bulan ini untuk kedatangan bulan suci Ramadan itu, ya. Nah, jangan sampai bulan suci Ramadan itu yang hadir di depan kita, kemudian kita tidak siap. Siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan udah hadir, kita nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai. Ya, banyak orang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak dapat apa-apa. Makanya sekarang kita kaji nih, kalau kita menghadapi bulan Ramadan harusnya kayak bagaimana? Ya, itu. Yang pertama, bulan Ramadan bukan sekedar kita melakukan ritual. Ya, bukan diwanjurkan lagi tapi diwajibkan. Tetapi kita bukan sekedar melakukan ritual. Nah, ya. Apa ritualnya? Puasa. Diperintahkan kita berpuasa. Itu ritual. Sholat. Kita diperintahkan, diwajibkan sholat. Itu ritual. Tetapi melalui yang ritual-ritual seperti ini, itu diharapkan melahirkan proses pembinaan jiwa yang menyentuh dimensi ketauhidan. Habis dimensi ketauhidan, ya, hablu minallah, kemudian wahablu minanas, kepedulian sosial, peduli kepada sesama yang ada di masyarakat ini. Ya, peduli. Habis ketauhidan, kepedulian sosial. Ketauhidan itu hablu minallah, kepedulian sosial adalah hablu minanas. Ya, paham Ibu ya? Ya, itu. Kemudian setelah kepedulian sosial, kita juga, ya, dituntut dalam pembinaan di bulan suci Ramadan itu, dituntut bagaimana akhlak dan moralitas kita. Ya, di bulan suci Ramadan akhlaknya nggak dijaga. Ya, harus dijaga. Ya, karena di dalam bulan suci Ramadan manusia dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan empati. Apa itu empati, Bu? Empati itu seolah-olah kita berada di pihak dia yang kelaparan. Ikut merasakan. Iya ya, alhamdulillah saya mah ada aja yang bakal dimakan nih setiap hari. Itu dia saya liatin. Ya, belum tentu hari ini dia makan. Coba kalau saya kayak dia, aduh lapar kali, gitu ya. Itu namanya empati terhadap sesama manusia. Ya. Nah, dengan kita, ya, merasa kalau saya di posisi dia kayak gimana ya. Kemudian kita menyadari akan kehadiran Allah tuh. Makanya di bulan Ramadan itu kita dibina untuk kayak gitu. Kalau kita berbuat buruk, oh iya Allah hadir,
Allah ngeliat. Nah, nanti bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai ruang pembinaan diri, ya, agar diri kita dibina, didorong untuk lahirnya pribadi-pribadi yang lebih jujur. Memang dia sudah jujur, tapi di bulan Ramadan harus lebih jujur. Ya, dibina kita. Di bulan Ramadan lebih jujur, peduli, diasah kepedulian kita nih di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Ya Bu ya? Iya. Kemudian kita dilatih untuk bertanggung jawab. Ini kemudian setelah bulan Ramadan, ya, itu tidak hanya selama bulan Ramadan saja. Kita lebih jujur, peduli, bertanggung jawab. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Karena ini bulan Ramadan adalah pembinaan, ya, itu pembinaan diri kita. Maka di luar bulan Ramadan, ya, itu harus terus dipertahankan. Harus terus itu menjadi karakter kita. Orang Muslim itu karakternya harus jujur. Orang Muslim itu karakternya harus peduli. Orang Muslim itu karakternya harus amanah, bertanggung jawab. Ya, selama 11 bulan kemudian itu dipertahankan, itu menjadi karakter kita, Ibu. Nah, jadi di dalam pandangan Persyarikatan Muhammadiyah, ya, itu kita dilatih untuk menjadi orang yang sadar dalam beragama, ya, habluminallah, sadar dalam kesolehan sosial kita, ya. Jadi habluminallah dan habluminanas ini merupakan dua bentuk yang saling terkait dalam kehidupan kita. Ajaran Allah itu tidak hanya ritual, tetapi dari ritual itu mewujudkan, terwujud secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita membentuk kesadaran kepada Allah bahwa Allah itu ada, maha melihat, maha mendengar, ya. Sementara kesolehan sosial kita, jadi ada dua, kesolehan pribadi sama kesolehan sosial. Kalau kesolehan pribadi, bagaimana kita menjalankan ritual-ritual ibadah kita sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, ya. Tapi kalau kesolehan sosial, ya, itu adalah tindakan nyata dari keyakinan tersebut melalui ibadah, ya, melalui etika dan kepedulian sosial kita, ya. Nah, ya. Jadi ibadah itu tidak hanya berhenti pada ritual-ritual kita, puasa, sholat, zakat, ya, tetapi juga harus dituntut untuk kita lakukan nilai-nilai itu, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu dalam kehidupan, sikap kita, perilaku kita sehari-hari. Ini penting. Jadi bukan hanya sekedar praktek ritual, ya. Maka ketika Ramadan datang, ya, kita harus siap. Apa yang harus kita siapkan, Bu? Yang harus kita siapkan adalah yang pertama, yang mendasar itu adalah iman. Ya. Iya,
kita melakukan puasa harus dengan iman, didasari dengan iman, ya. Kemudian dengan ilmu, ya. Jadi harus dengan ilmu didasarinya, bukan ikut-ikutan saja. Bagaimana ilmu kita? Ya kita cari dalam pengajian seperti ini. Sekarang kita sedang menuntut ilmu. Nah, dan tidak kalah dari iman dan ilmu itu adalah bagaimana iman dan ilmu itu kita praktekkan dalam amal kita. Ya. Itu. Makanya kita harus paham dengan ibadah kita. Nah, sehingga dapat melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Ya. Gitu. Makanya kalau kemarin kita membahas Quran surat Al-Maun itu, ya, sholat itu celaka. Kenapa? Sholatnya nggak berbekas apa-apa kepada perilaku kita terhadap sesama. Kita nggak peduli. Nggak peduli kepada orang lain, nggak peduli kepada orang membutuhkan, terutama fakir miskin, anak terlantar, anak yatim, kita nggak peduli, ya. Jadi yang pertama itu adalah iman, menjadi dasar kita menguatkan niat dan ketundukan kepada Allah. Kita melakukan ibadah puasa karena apa? Karena ketundukan kepada Allah. Kalau kita nggak tunduk kepada Allah, ya kita nggak melakukan puasa. Banyak orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada iman. Nah, kemudian yang kedua tadi, ilmu. Kenapa harus berilmu? Membimbing agar ibadah yang kita lakukan itu benar dan kita tahu maknanya, ya, dan kita tahu maknanya, ya. Yang ketiga apa tadi? Amal, ya. Amal itu adalah kerja-kerja baik kita, perbuatan-perbuatan baik kita, ya, itu amal yang kita wujudkan, ya. Jadi amal itu adalah perwujudan nyata dari iman dan ilmu dalam bentuk perilaku yang baik, perilaku soleh. Maka sering kita sebut sebagai amal soleh. Kemudian disiplin, ya. Kemudian amalan kita itu, amal perbuatan kita itu bermanfaat bagi sesama. Nah, ibu-ibu sekalian, ketiga-tiganya ini, iman, ilmu, dan amal, itu satu sama lainnya saling melengkapi, ya. Sehingga Ramadan yang kita lalui nanti benar-benar menjadi, ya, momentum bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk penguatan kualitas takwa kita, untuk penguatan kualitas akhlak dan moralitas kita, ya, gitu. Karena memang bulan Ramadan itu, ya, sebagai madrasah takwa. Nah, Bu, Ramadan sebagai madrasah takwa. Apa itu madrasah? Sekolah, sekolahan, tempat belajar,
tempat mendidik. Makanya Ramadan itu sebagai madrasah bagi kita, tempat pembinaan itu menjadi takwa, ya. Itu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan yang membentuk keimanan dan kepedulian kepada sesama. Secara rohani itu Ramadan melatih pengendalian diri, ya, agar diri kita terkendali, kita latih. Melatih apa lagi? Melatih keikhlasan, ya, melatih kesabaran. Jangan ngomel melulu, Bu. Laki lagi diem aja diomelin. Iya, kalau nggak ada laki, nggak ada anak, ngomel sama siapa ya? Iya, jangan ngomel sama tetangga. Aduh, ya. Kemudian dengan rohani ini, ya, membina kedekatan dengan Allah melalui apa? Melalui puasa, sholat, dan baca Quran. Nah, penting nih, Bu. Puasa, sholat, baca Quran. Karena itu adalah puasa wajib di bulan Ramadan, kita puasa. Dan sholat juga wajib. Tidak hanya di bulan Ramadan. Kemudian juga kita juga wajib membaca Al-Quran di waktu-waktu kita yang kita sediakan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan nggak baca Al-Quran, Bu. Rugi, rugi, ya. Ini makanya kata Buya Hamka, ini saya ceritain lagi dah supaya ingat. Ya, ini pernah ceritain pengajian. Kata Buya Hamka, ada 3 orang ibu-ibu, ya, 3 orang ibu-ibu harus menyeberangi sungai kehidupan dari samping sebelah kiri ke sebelah kanan, nyebrang sungai itu ibu-ibu. Sebelum nyebrang sungai dibekalin sama, dikasih tas goodie bag tuh, tas buat ngaji ya, ada talinya, 3-3-nya itu. Nyebrang tuh bertiga, ya. Ibu yang pertama, ibu yang kedua, ibu yang ketiga nyebrang tuh, ya. Kemudian sampailah ibu yang pertama nyebrang sungai kehidupan, ya. Sungai Cisadane mah dalam ya, kelelep. Ini sungainya yang gak kelelep, yang setinggi dada deh, ya. Setinggi dada sungainya, ibu-ibu suruh nyebrang. Semuanya dikasih tas lempang. Ibu-ibu yang pertama sampai, coba lihat isi tasnya. Ya, saya nggak ngisin apa-apa. Emang nggak itu di dalam sungai nggak diambil apa-apa? Nggak diambil. Malas antar, berat lagi. Paling dapat batu, ya berat nanti saya kesininya. Ya udah, pas ditumplekin, nggak ada tuh. Ya udahlah, saya mah males bawa-bawa kayak begituan. Wah, nggak patuh tuh, padahal disuruhin. Nanti ibu kalau nyebrang, udah ambil aja di dalam sungai itu, ambil masukin ke tas sampai penuh. Ternyata ibu yang pertama nggak melakukan, akhirnya tasnya kok kosong. Ibu-ibu yang kedua nyebrang juga, nyampenya agak lama dari yang pertama. Kenapa? Karena dia sambil ngisiin tuh ke dalam tas, apa yang diisiin nggak tahu.
Ya, udah pas sampai ternyata tasnya terisi tapi cuma setengah. Ya, kata penguasa sungai kehidupan itu, Bu, coba tumplekin di depan ibu apa isinya. Isinya tas yang setengah itu pas ditumplekin isinya emas. Wah, kata ibu yang pertama, kalau tahu isinya emas saya mau masukin itu. Wah, penyesalan dah tiada arti kalau di belakang ya. Penyesalan itu tiada arti. Wah, kalau isinya emas saya mau masukin dalam tas. Kirain saya cuma batu. Gitu ya. Wah, nyesel gak dia itu? Jangan sampai seperti ibu-ibu yang pertama tuh. Ya. Ibu-ibu yang ketiga, ya, nyampenya agak lama karena dia rajin banget masukin ke dalam tas, apa aja dimasukin sampai tasnya penuh. Pas tasnya penuh dia sampai ke pinggir sungai sebelah kiri. Jadi emas semua. Itu. Ayo, ya, kata yang punya sungai kehidupan, coba Bu tumplekin. Isinya emas permata intan berlian. Luar biasa. Kata ibu yang kedua, kalau saya tahu ada intan permata berlian dolar Amerika. Oh, nggak ada dolar Amerikanya, itu mah lagu ya. Lagu, ya. Intan permata dolar Amerika gitu ya. Nah, kalau tahu ada begitu saya mau ambil semua itu, masukin ke tas saya, penuhin. Ya, ibu-ibu yang kedua juga penyesalan tiada arti. Ibu-ibu yang pertama lagi makin menyesal juga. Aduh, saya menyesal. Kenapa nggak ambil semua itu? Tadi mau diraup aja. Emang dia ngambil yang ada di dalam sungai itu emang agak-agak nyelam juga dikit. Ya. Nah, ibaratnya sungai kehidupan itu adalah Ramadan. Ya, kalau Ramadan kita nggak ngapa-ngapain, puasa sih puasa, masih gunjingin orang, ngomongin orang, ya, gitu, ngomelin anak, ya, sampai keluar urat lehernya, gentak-gentak, ya, nah itu, ya, ini. Puasanya nggak dapat apa-apa tuh, hanya haus dan lapar. Ya, puasa dia, kemudian sholat dia, sholatnya ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan sholat? Ya caranya bukan sholat subuh jadi 5 rakaat, 6 rakaat, bukan. Mengerjakan yang sunnah. Sebelum subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan isinya. Gitu kan kata hadis Nabi. Ya, bukannya Nabi ngomong sama anak kecil, ngelaga anak kecil, bukan. Kalau ada hadis itu mau ngomong sama anak kecil kek, sama orang udah pikun kek, ya hadisnya sahih. Begitu. Jangan mentang-mentang kayaknya nggak masuk akal banget sih, ya. Seluas langit dan bumi lebih baik dari seluas langit dan bumi dan seisinya, kayaknya nggak masuk akal banget sih. Udah, kita terima dengan keimanan, jangan dengan akal. Nggak nyampe dengan akal mah kecil. Akal kita itu kayak ilmu seperti tetesan air laut dari jari kita ke dalam laut. Ilmu kita kecil. Kalau kita sering mengerjakan rugi kayaknya Pak. Apa? Kalau misalkan saya nih, kita sholat malam gitu ya. Ya. Dia pun istilahnya kita dapat 5 rakaat gitu apa gitu. Rugi perasaan saya itu. Iya. Rugi. Kerjakan, rugi kalau tidak mengerjakan. Iya, itu mah kita kerjakan sebagai perintah Allah. Ya. Nah, sholat zuhur tadinya nggak pernah sholat qobliyah, sholat 2 rakaat qobliyah.
atau 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, setelah itu baru 2 rakaat. Setelah sholat zuhur, sholat sunatnya 2 rakaat. Kalau asar memang tidak wajib, tapi saya sebelumnya asar saya melaksanakan. Laksanakan saja, ya. 2 rakaat. Karena hadisnya banyak. Ada hadis yang tidak menyertakan pendampingan sholatnya, ya di sholat asar nih. Ada hadis yang menyatakan sebelum sholat asar juga, yaitu sebagai sholat mutlak. Ya, hak kita yang mau melakukan sholat antara azan dan iqomah sholat. Yang mau sholat sholat. Iya, masalah pahala urusan Allah. Urusan Allah. Apakah itu niatnya adalah kalau di masjid itu tahiyatul masjid? Boleh. Atau kalau di rumah itu niatnya adalah sholat sunat, sholat mutlak? Boleh. Ya, ya, kita punya hak antara azan dan iqomah sholat sunnah, boleh. Kemudian sholat maghrib juga sama, ya, silahkan. Tapi ya, setelah sholat maghrib memang ada hadisnya, ya. Yang sebelum sholat maghrib ada hadisnya tapi terpisah, seperti sholat asar tadi, ya. Memang kalau mau sholat Gitu. maghrib jarang, Pak. Nggak apa-apa, ya. Ya, karena kita salah satunya itu adalah mengikuti apa yang kita pahami dari sunnah Rasulullah. Kemudian sholat isya juga setelahnya, ya, setelahnya. Tapi kalau mau qobliyah sebelum sholat isya juga boleh aja, gitu. Jadi nggak ada kata-kata bid'ah di situ, ya. Itu karena hadisnya banyak. Ada yang menyertakan, ada yang tidak menyertakan. Kalau hadis yang tidak menyertakan qobliyah, bukan berarti qobliyah tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang membolehkan. Kalau subuh sebelum subuh 2 rakaat. Setelah nggak ada, ya, begitu. Kalau secara rohani itu tadi, ya, melatih pengendalian diri kita, melatih keikhlasan, kesabaran, kedekatan dengan Allah melalui puasa, sholat, dan tilawah atau baca Al-Quran. Jangan sampai mau jadi ibu-ibu yang pertama, ya, nggak dapat apa, ya, itu pahalanya dilipat gandakan kalau di bulan Ramadan, ya. Iya. Makanya diusahakan baca Quran, diusahakan, ya, kalau bisa hatam, kalau nggak bisa hatam juga kan, ya, namanya juga usaha, ya. Yang penting kita ada dedapetan, gitu, dedapetannya ada. Setiap hari ya, Pak. Emang saya nggak sampai ini, paling selembar 2 lembar udah. Alhamdulillah, memang kita harus mikirnya ya yang kecil-kecil aja, selembar 2 lembar, jangan mikirnya baca Quran itu wah sampai 10 lembar lah gitu, nggak usah seperti itu. Kalau yang mampu silahkan, tuh ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sekarang tujuan utama puasa, ya. Yang pertama, puasa bertujuan untuk melahirkan ketakwaan, ya, bertujuan untuk melahirkan ketakwaan. Yang kedua, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, lapar dan haus, bukan sekedar itu. Kemudian persiapan Ramadan bagian dari ikhtiar ibadah kita. Kita siapkan dari sekarang. Yang masih punya utang, siapa dibayar utangnya? Utang apa? Utang puasa. Ya. Itu tujuan utama puasa, ya. Bukan sekedar menahan lapar dan haus.
yaitu melahirkan ketakwaan, itu tujuan untuk berpuasa. Nah, kemudian kita itu ya, kalau menurut Perserikatan Muhammadiyah, beragama itu dituntut dengan ilmu, nggak boleh hanya asal sekedar ikut-ikutan saja. Ibadah tidak berbasis tradisi semata, ya. Ibadah itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya. Maka kalau kita nggak tahu hukumnya, hukum melakukan ibadah, bertanya kepada orang yang tahu. Apa kata Allah? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, ya, jika kamu tidak mengetahui. Itu Quran surat An-Nahl ayat 43, ya. Nah, kemudian Bu, mengikuti tuntunan sunnah Rasul. Kenapa kita harus mengikuti tuntunan sunnah Rasul? Kenapa, Bu? Pertama, kita menolak praktek ibadah tanpa dasar dalil, ya. Yang disuruh sama Allah kan kewajiban. Kewajiban aja banyak yang nggak dikerjakan, ya. Ini malah yang nggak disuruh dikerjain, ya. Yang nggak disuruh dikerjain. Itu dalam praktek ibadah namanya bid'ah. Bid'ah itu satu ibadah yang Rasulullah tidak mengerjakan, tapi sekarang kita mengerjakan. Ya, apa hadisnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada contohnya dariku, kata Nabi, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya. Emang enak kita, ya, perasaan melakukan ibadah, ya, yang kita anggap ibadah tetapi ditolak sama Allah, emang enak? Enggak enak, ya. Sia-sia ibadah kita kalau tertolak. Ada lagi, man ahdasa fi amrina minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu tanpa perintah dari kami untuk melakukannya, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak, ya. Maka praktek itu tertolak karena praktek yang diada-adakan, man ahdasa, ya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan ibadah berdasarkan dalil? Ayo, kenapa, Bu? Kalau kita melaksanakan ibadah sesuai dalil, ya, maka hati kita jadi tenang, ada kepastian, ya. Hati kita jadi tenang. Kenapa tenang? Karena ada kepastian ibadah kita insya Allah diterima. Karena ada dalil yang nyuruh, ada dalil yang memerintahkan, ada contoh nabinya,
Nah, jadi tenang hati kita. Tapi kalau ibadah yang nggak pernah dicontohkan Nabi kita lakukan atas nama ibadah kepada Allah, maka ya jangan-jangan kita cuma melakukan itu tapi tanpa hasil, sia-sia begitu. Ditolak, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Ramadan sebagai momentum tajdid. Tajdid itu apa? Pembaharuan. Jadi iman kita diperbaharui. Yang tadinya agak malas-malas beribadah, kita perbaharui iman kita, kita rajin lagi. Ya. Yang tadinya malas-malas sholat 5 waktu, memang malas-malas. Karena saking malasnya sholat 5 waktu dikerjakan bu, dikerjakan. Tapi sunahnya jarang dikerjakan. Itu kan udah malas-malas. Maka kita perbaharui iman kita lagi, kita kerjakan lagi di bulan Ramadan. Terus sampai bulan-bulan selanjutnya terus kita kerjakan. Ya, karena dibalik apa yang kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syams, Bu, cari Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan jiwanya itu. Yang 10-nya wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Yang ayat 9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Yang ayat 10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa itu Bu maksudnya? Maksudnya apa Bu? Menyucikan jiwa. Di ayat 9 bagaimana caranya menyucikan jiwa? Menjaga sholat dan ibadah secara terus-menerus, jangan bolong-bolong. Tuh, konsisten. Ya. Menjaga sholat. Ini mantar dikerjain, ntar enggak sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan di sini mah enggak ada Bu ya yang begitu. Nggak ada. Apalagi arti dari menyucikan jiwa, melatih keikhlasan dalam niat, membiasakan akhlak baik, jujur, sabar, rendah hati Bu. Pengennya menang sendiri aja. Kemudian muhasabah diri. Apa itu arti muhasabah? Mengkaji diri, introspeksi diri. Kita selama ini lebih banyak berbuat dosa apa kebaikan ya? Introspeksi, muhasabah diri. Ya, gitu, menilai diri kita. Apakah selama ini saya banyak merugikan orang apa enggak ya? Begitu ya. Kemudian bertaubat saat berbuat salah. Ya, bertaubat saat berbuat salah. Langsung bertobat. Ya Allah, saya salah tadi. Ya Allah, ampuni tadi saya salah. Gitu. Kemudian apa? Menyucikan jiwa.
Apa lagi pemahamannya? Menyucikan jiwa, menjaga hati dari iri, dengki, dari kesombongan. Kemudian membenarkan keburukan demi kepentingan pribadi. Asal dia diuntungin, yang buruk-buruk jadi bener aja. Biarin, penting gue dapat duit dari ini gitu. Ya, begitu. Biarin nipu orang juga, yang penting gue dapat jutaan. Waduh, itu membenarkan keburukan demi kepentingan pribadi. Malah saya yang dibohongin orang, Pak. Biarin aja dia, ya. Kita nggak bisa balas, Allah balas. Maka Quran surat Asy-Syams ini ayat 9 sampai 10 ini itu mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan manusia itu yang paling besar adalah melawan dirinya sendiri, ya. Gitu. Apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Maka di ayat yang ke-9 ini, ya, menurut tafsir, Allah menegaskan bahwa orang yang beruntung adalah yang menyucikan jiwanya. Takziyatun nafs, ya, menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Dengan apa? Dengan iman, dengan ketaatan, dengan akhlak yang baik, ya, serta menjauhi dosa dan maksiat. Itu artinya menyucikan jiwa. Kemudian ayat 10 apa? Mengotori jiwa. Apa maknanya mengotori jiwa, Ibu? Terus menerus mengikuti hawa nafsu. Ya, urat lehernya jangan ditarik melulu, terputus. Ya, gitu. Udah lus-lus aja. Jangan suka kebanyakan ngomel. Ya, gitu. Siapa Pak Ustadz katanya kucing. Ada apa aja diomelin? Kucing diomelin. Ah, tuh. Nggak boleh walaupun kucing juga. Ya. Kalau nyanyi dangdut sampai pagi Pak Ustadz. Nah, itu mah. Membiarkan hati keras tanpa zikir dan taubat, tuh itu namanya mengotori jiwa. Ya. Di ayat ke-10-nya itu sebaliknya. Orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Membiarkannya tenggelam dalam dosa. Membiarkannya tenggelam dalam dosa. Tenggelam dalam hawa nafsu. Tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena banyak orang karena nggak biasa sholat, pengen berubah sebenarnya. Karena nggak biasa puasa, pengen dia puasa sebenarnya. Pas mau puasa nggak kuat. Iya, dia tenggelam dalam nggak kuatnya itu. Udahlah, gue mah nggak mau puasa lah. Udah, emang gue mah nggak biasa puasa, nggak kuat puasa. Tuh, banyak. Anak-anak muda banyak yang nggak sholat karena memang nggak kebiasa. Dari kecil orang tuanya kurang mendidik, sehingga ketika disuruh sholat, udah tua disuruh sholat. Ya, kira-kira umurnya di atas 30 tahun. Disuruh sholat, enggak lah, udah lu aja yang sholat lah.
Gue biarin masuk neraka juga. Masya Allah, naudzubillah min jalik. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Atau jangan sampai kita kayak gitu, malas melakukan ibadah. Ini bahaya. Tenggelam dalam hawa nafsu. Ya. Orang yang memperlakukan hawa nafsunya secara bebas, padahal dia pengen taubat, Bu. Susah melepaskan kayak gitu. Ya, susah. Melepaskan kemaksiatannya susah. Sehingga menutupi fitrah kebaikannya. Ya. Karena fitrah kebaikannya tertutupi, sulit untuk berubah, sulit untuk taubat. Ya. Itu. Maka kalau kata Al-Quran, orang yang sukses itu bukan sukses punya harta, bukan sukses punya jabatan, tetapi orang yang sukses itu orang yang menjaga kesucian jiwa dan akhlaknya. Sedangkan kegagalan yang sejati itu adalah kerusakan hati dan akhlak rusak gitu. Itu kata Al-Quran. Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, maka ini terakhir ya, kita menghadapi bulan Ramadan sebentar lagi. Mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melewati bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan. Allah mencurahkan segala rezekinya kepada kita, pahalanya kepada kita. Kita lewati itu Ramadan, mudah-mudahan umur kita sampai 1 Syawal. Kemudian mudah-mudahan seterusnya kita masih diberikan sehat walafiat. Nah, penting kita melakukan taubatan nasuha sebelum Ramadan. Kita sadar nggak kalau kita selama ini punya banyak dosa? Nah, itu pentingnya kita melakukan taubat sebelum Ramadan. Dengan apa? Itu meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah-ibadah kita. Ya, taubatnya. Doa, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya. Menyukai ampunan. Suka mengampuni, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Ya. Apa? Ayat Al-Qur'annya surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian ibu-ibu yang terakhir, kita melakukan puasa dengan iman dan keikhlasan. Ya, dibentengi dengan iman. Ikhlas nggak puasa, Bu? Ikhlas. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa sampai umur kita di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.